Jadi sebenarnya memang visi kita, hidup kita, keinginkan kita yang paling besar itu adalah bahagia. Bahagia di dunia sampai di akhirat. Menuju ke dalam kesuksesan itu ada beberapa bagian yang kita lihat. Yang pertama adalah misi. Misi itu adalah sesuatu hal yang tidak terhingga. Jadi kita akan mencapainya sampai akhir masa kita. Misi itu sepanjang waktu, terus menerus, dan bisa menjadi alasan untuk hidup. Kira-kira misi adik-adik sekalian apa? Sebenarnya kalau misi kita sendiri itu apa? Di sini ada gambar smile. Jadi sebenarnya memang visi kita, hidup kita, pada ujungnya adalah bahagia. Keinginkan kita yang paling besar itu adalah bahagia. Bahagia di dunia sampai di akhirat. Jadi kan kalau ada doa sabu jagat supaya mendapatkan dunia yang baik dan juga akhirat yang baik. Kemudian masuk surga. Meninggal dalam keadaan tersenyum. Hidup dalam keadaan tersenyum, meninggal dalam keadaan tersenyum, dan dipanggilnya di dalam surganya. Itu sebuah misi hidup kita yang sejatinya, karena kita akan kembali kepadanya. Baik, tapi kenapa alasannya untuk hidup ya? Karena kita ingin selalu tersenyum, supaya nanti selesainya juga kita tersenyum. Jangan sampai sudah di dunia lah sedih, menderita, kemudian akhirnya kita tidak pernah tahu. Jadi kita ingin selalu bisa dapat tersenyum, ingin selalu dapat bahagia itu. Nah, jadi karena tidak ada orang yang ingin, kalau sekarang saya sudah bahagia Bu, saya nggak ingin lagi yang lainnya, enggak juga kan. Pasti ingin bahagianya terus. Dan bahagia itu bisa dicapai pada saat pertama kita sudah menentukan dulu visi. Atau ini sebenarnya yang biasa dibilang sebagai cita-cita, itu sesuatu hal yang bisa kita capai lebih dari 5 tahun. Kemudian kalau sasaran itu bisa dicapai dalam waktu 3-5 tahun. Kemudian ada tujuan kegiatan utama. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam waktu 1 tahun. Nah itu kemudian adik-adik perlu membuat strategi. Strateginya apa yang dilakukan? Ini digunakan di dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian ada taktik, kiat-kiat apa sih kalau ketemu dengan guru, kiat-kiat apa sih kalau ada ini pembelajaran jarak jauh, apa yang harus dilakukan supaya nanti strateginya tercapai. Kalau strateginya jadi ini dilihat dari atas dulu, setelah misi, cita-cita, sasarannya dalam 3-5 tahun, kemudian tujuan kegiatan utama, strateginya, tapi taktik dan tugas proyek itu dilakukan setiap hari, dalam mingguan atau dalam hitungan bulan. Itu bisa dilihat, bisa selesai nggak tugasnya, bisa selesai tidak, taktiknya berhasil nggak dengan cara seperti itu. Mulai dari awal, kita mulai dari basic terlebih dahulu, positive thinking, karena kita berprasangka baik Allah akan mengabulkan kita, maka kita akan memilih hal-hal yang kira-kira Allah itu menyukai kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dibenci sama Allah. Jangan sampai.